rezim. Tak cungkil matamu. Tak cungkil matamu. Tak cungkil matamu. Jadi gini teman, kita lagi ngobrol masalah ngalor ngidul, akhirnya berujung ke tenaga dalam. Iseng-iseng bahas konten-konten YouTube tenaga dalam. Jadi di YouTube itu kan banyak sekali konten video ya, apapun motifnya itu terserah sebenarnya, hidup orang kan masing-masing. Cuman gini maksudnya, mau tenaga dalam mau tenaga luar terserah. Cuman kalau pakai, saya kan ngerti itu settingan, kan aku paham itu settingan asli itu saya paham. Nah yang kadang yang saya takut dosa itu kalau saya diem, settingan ya, modus tapi pakai casing agamawan. Nah itu sing aku kadang-kadang ganggu kepikiran. Ini loh maksudnya, praktek tenaga dalam tapi settingan gitu kan, bohong, modus, terus pakai surban, kalungan tasbih, terus baca ayat kan gitu kan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wah, ngantem apa gitu, jebol gitu, ngantem orang-orangnya mental gitu kan. Itu kan bohong, itu kan modus. Tapi yang dibaca ayat, nah itu kan bahaya itu. Kita kembali ke Al-Quran sudah. Di Al-Quran itu kata-kata munafik itu ada banyak, ratusan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Misalkan ini ya, banyak orang munafik itu apa? Kalau ngomong bohong, kalau janji diingkari, kalau dikasih amanah tidak dijalankan dengan baik amanahnya. Itu munafik. Nah terus kalau kita ketemu orang munafik, kita nggak boleh ngomong munafik. Terus ngomong apa? Munafik kamu, nggak boleh. Berarti apa? Bidadari kamu, malaikat kamu, orang baik kamu, gitu. Gimana kalau kita ketemu orang munafik atau kita ngomong gini, kamu kalau janji bohong, kalau kamu dikasih amanah kamu nggak amanah, kalau kamu apalagi, kalau kamu berjanji kamu bohong, kalau kamu dikasih kepercayaan kamu nggak amanah, gitu. Bertele-tele, itu jadi munafik. Bahkan di Al-Quran ada lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubasiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Ada jin dan manusia kata Allah ya, itu punya mata tapi nggak mau dipakai melihat kebenaran. Dikasih data bantah, dikasih fakta bantah, tambah dungu. Ada kata Allah orang seperti itu, dikasih mata nggak mau dipakai melihat, dikasih telinga nggak mau dipakai mendengar, dikasih hati nggak merasa. Orang seperti itu kata Allah adalah orang yang seperti binatang. Binatang itu ulama, bahkan jauh lebih rendah daripada binatang. Binatang itu ulama. Terus lebih-lebih nanti setelah pasca acara itu selesai, itu biasanya loh ya, saya paham dunia itu. Nanti di belakang itu kan tujuannya kan bangun pamor, bangun konsep, bangun nilai lah istilahnya, supaya banyak tamunya kan gitu ujung-ujungnya. Nah, nanti di belakang layar mulai banyak tamu. Ya orang-orang yang dangkal akidahnya, orang-orang yang lemah sugestinya, apalagi terus punya pesantren gitu kan. Ya ujung-ujungnya ya cari dana buat pesantren, nggak masalah sebenarnya. Tolong jangan tersinggung ya, jangan, kita hanya meluruskan aja. Ya. Nah sekarang poin kedua, di YouTube itu banyak ngantem mental, datang ke rumahnya dukunnya diajak ngobrol baik-baik, tiba-tiba perang ilmu, dukunnya kalah gitu kan. Terus bawa Al-Quran gitu kan. Ya, sebenarnya mungkin unsurnya dakwah maksudnya, tapi nggak seperti itulah gitu loh maksudnya. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Tak kasih prinsip ya. Perhatikan ini catat, masukkan.
Jadi tenaga dalam itu ada. Cuman kalau yang di YouTube itu rata-rata modus. Nah gini maksudnya. Jadi kalau misalkan mukul mental itu ada. Kalau benar-benar yang mukul itu dalam suasana dirinya dikuasai energi emosi, energi amarah. Jadi kalau tenaga dalam itu rumusnya energi, teman. Kalau nggak ada energi nggak bisa. Maksudnya gini loh, kan ada ngomong baik-baik terus tiba-tiba disuruh mukul dalam kondisi sadar ya, disuruh mukul tiba-tiba nggak kena gitu kan, atau tiba-tiba gini terus kaku gini, kaku. Demi Allah, wallah itu bohong. Mau pakai baju polisi, mau pakai baju tentara, mau pakai baju ulama, mau pakai baju sorban kalung 7 sampai sorban ngerangkep ke tanah, kalau dalam kondisi sadar mukul ndak kena, itu bohong. Nggak percaya, panggil saya mukul nanti. Ada? Ayo panggil saya. Kalau ada orang praktek seperti itu, panggil saya mukul nanti. Kalau dalam kondisi sadar. Kayak gini, sama tak praktekkan ya. Nih, saya juga bisa praktek seperti di YouTube itu. Ya, cuma saya nggak usah pakai sorban, nggak usah pakai tasbih, ya, nggak usah lebay ya. Ini ada tamu. Saya akan praktek 2 kali ya. Setelah itu kita jelaskan nanti. Yang pertama datang tadi yang mana? Ini yang pertama datang ya. Coba perhatikan. Mas Osi Gus Nur iso, coba lihat. Coba Mas praktek Mas ini Mas. Kalau cuman praktek ya perhatikan kameranya di situ biar enggak silo, enggak flashback. Satu-satu ya. Oke. Sudah? Oke ya, sama siapa namanya? Relax, santai ya. Ini berapa? Ini 4. Ini 5. Sadar. Namanya Herman. Saya akan menyalurkan tenaga dalam nih. Saya yakin Herman nggak mungkin bisa mukul saya kalau sudah begini. Nggak percaya? Coba buktikan. Pukul Mas sekuat-kuatnya, coba. 1, 2, 3, pukul. Lagi. Pon. Ayo sampean sini. Gini maksudnya. Perhatikan. Ayo. Dekat-dekat, nggak usah ini. Pukul yang kena. Ayo ya Pak, gini maksudnya. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya tanya sama antum, menurut Anda gimana tadi itu? Tadi itu kalau saya misalkan jual ya, serius lah, kita jual dengan bener-bener dagang ya, pakai konsep ustadz gitu. Percaya orang. Padahal tadi itu settingan. Nah, coba sini Mas, sini Mas. Siapa namanya? Herman. Settingan. Jadi sebelum saya mulai tak suruh pura-pura dulu, nanti kalau mukul jangan kena. Settingan. Nah, ini juga settingan. Nah, coba suruh mukul beneran ya jebol gitu kan. Apa sih dunia ini? Dunia ini kan panggung sandiwara.
bohong.